Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan orang tua kami semuanya, Bapak Ibu hadirin, hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini bukan tausiah, ini bukan ceramah. Ini lebih kepada untuk pedih wajah saja, untuk pedih roh atau setor wajah sebagai salah seorang warga IKBPI, bahwa di sini ada satu warga namanya Mursalin Basyah. Inilah orangnya. Jadi supaya kadang-kadang ada yang tanya, bahwa misalnya ada yang tanya, melinte Pak Rajali Nadwaro Tirot Horli, antam deh tu. Ini alhamdulillah subuh ini sudah nampak jadi kader. Jadi terima kasih atas peluang yang diberikan untuk setor wajah ini. Mungkin kalau bukan dengan momen seperti ini ya kakak hantam deh. Ya, alhamdulillah terima kasih. Dan untuk mengisi agenda setor wajah ini, maka seperti disampaikan tadi oleh Bapak Usama, mari kita melihat satu cuplikan kisah singkat di hari kiamat atau di hari akhirat. Kisah ini dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, bahwa di akhirat ada seseorang yang tiba-tiba Allah takdirkan dia itu menerima buku catatan amalnya itu dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Tentu siapapun yang menerima buku catatan amalnya di akhirat nanti dengan tangan kanan, dipastikan nasibnya baik. Dipastikan nasibnya itu tidak bermasalah. Maka orang ini setelah menerima buku catatan amalnya ini dengan tangan kanan, dibuka, kemudian dia baca lembar demi lembar buku catatan amalnya itu yang dia terima dengan tangan kanan. Setelah dia baca semuanya, kemudian dia berkomentar. Dia mengatakan, "Hadza laisa bi kitabin, fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik." Kata orang ini setelah membaca buku catatan amalnya, dia mengatakan, "Hadza laisa min kitab." Ini bukan buku catatan amal saya. Sang nyokan buku lo. Kira-kira seperti itu ya. Sang nyokan atalu. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalika. Sesungguhnya aku tidak pernah berbuat seperti yang tertulis dalam buku catatan amal ini. Jadi dia berfikir bahwa malaikat salah membagikan bukunya, katalah juga. Ya buku gob lah karo mujuk balung. Karena tidak ada banyak sekali amal-amal kebaikan yang tersebut dalam buku ini, tidak saya lakukan. Maka kemudian melihat orang ini kebingungan, malaikat mengatakan, "Innaka qad nawaita law anna li mal fa unfiqhu, law anna li kadza wa kadza wa kadza
la fa'altuhu. Kata malaikat kepada laki-laki itu, sesungguhnya engkau telah berniat melakukan ini. Engkau dulu pernah berniat, law anna li ma'al fa'unfiqhu, seandainya aku diberikan oleh Allah harta, maka aku akan menginfakkan harta tersebut di jalan Allah. Seandainya Allah berikan aku harta, aku akan berhaji. Seandainya Allah berikan aku ini, aku akan melakukan itu. Jadi dalam kepalanya itu penuh dengan kebaikan. Jadi dia ingin berbuat penuh dengan kebaikan. Dia ingin berbuat untuk warganya, dia ingin berbuat untuk agama, dia ingin berbuat berbagai macam kebaikan. Tetapi Allah menakdirkan kebaikan-kebaikan yang terisi dalam kepalanya itu tidak sempat dia realisasikan. Dan karena satu halangan atau dua hal yang lain, maka dia tidak sempat merealisasikannya. Tapi kata malaikat, Allah memerintahkanku untuk menulis semua kebaikan-kebaikan yang ada dalam kepalamu itu ketika di dunia, untuk mencatat dalam buku catatan amal ini, sehingga terisi buku catatan amalmu dengan kebaikan-kebaikanmu walaupun engkau tidak pernah melakukannya. Maka kemudian dengan buku catatan amal tersebut, orang ini dibawa ke dalam surga. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka nanti di hari akhirat akan ada orang-orang yang mengira malaikat salah membagikan buku catatan amal kepada dia. Akan ada orang-orang yang begitu membuka buku catatan amalnya, banyak sekali kebaikan-kebaikan tertulis, padahal dia tidak pernah melakukannya. Tapi kenapa? Karena memang kepalanya itu penuh dengan kebaikan. Hatinya itu penuh dengan niat-niat baik. Hatinya itu bersih, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Tidak ada satupun niatnya itu setiap dia bangun pagi itu untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak ada satupun niat dalam hatinya itu setiap bangun pagi itu untuk menzalimi siapapun daripada hamba-hamba Allah. Tapi setiap hari kepalanya, hatinya selalu diisi dengan niat-niat baik. Selalu diisi dengan keinginan berbuat kebaikan. Jadi hana bro sangka. Tidak suka berprasangka. Tidak suka berpraduga. Karena setiap prasangka dan praduga itu tidak baik. Iyakum wadhan fa inna jauhilah oleh kalian adzan, berbanyak prasangka tidak baik kepada sesama. Fa inna ba'dadh-dhann itsman, karena sesungguhnya kebanyakan prasangka itu itsman, awal dosa-dosa besar yang lain. Maka oleh karena itu, memasuki bulan Ramadan ini yang paling utama, yang harus kita perbaiki, yang harus kita luruskan adalah niat baik kita, hati kita. Maka para ulama salafus saleh itu ketika setiap mau memasuki Ramadan itu senantiasa berpesan, jangan terlalu sibuk mempersiapkan Ramadan itu bagian-bagian zahirnya, ya, walaupun itu penting. Kita persiapkan tempat yang nyaman seperti ini, ambal baru, ya, suasana yang nyaman, pakaian,
yang baru, kalau bapak-bapak siapin kuku menyambut Ramadan, ibu-ibu siapin jilbab apa namanya, silkom baru, ya. Itu penting, tapi ternyata ada yang lebih penting selain daripada tampilan-tampilan. Apa itu? Yaitu hati. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innal abda la ya'malu a'malan hasanah fatas'udul malaikatu fi sahifatin mukhtatimah fayaqulu alqaw hadhihi as-sahifah fa innahu lam yurid bima fiha wajhi. Rasulullah mengatakan ada seorang hamba, ini kebalikannya ya dari riwayat yang pertama tadi. Rasulullah mengatakan nanti di hari akhirat ada seorang hamba yang banyak sekali amalannya. La ya'malu a'malan hasanah, banyak sekali amalan-amalan kebaikannya. Banyak sekali dia berbuat. Ya. Maka kemudian semua amalan kebaikan itu dicatat oleh malaikat. Fatulqi baina yadillah. Kemudian malaikat membawa catatan itu ke hadapan Allah. Fayaqulullah, tapi Allah mengatakan kepada malaikat tersebut, alqaw hadhihi as-sahifah. Lemparkan balik. Lemparkan balik buku catatan ini ke wajah yang beramal itu. Saya tidak perlu catatan baik ini. Kenapa? Innahu lam yurid bima fiha wajhi. Karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dilakukan ini, dia tidak bermaksud untuk mencari ridha. Kebalikannya. Tadi yang pertama, ada orang tidak buat apa-apa, tapi justru menjadi penuh catatan amalan dan kebaikan. Ada orang kedua, ya, banyak berbuat kebaikan, tapi kata Allah, alqaw hadhihi as-sahifah, lemparkan balik ke wajahnya. Kenapa lemparkan balik? Innahu lam yurid bima fiha wajhi. Karena semua catatan amal kebaikan yang tertulis dalam bukunya itu tidak dia niatkan untukku. Ya, tapi untuk peda-peda. Seperti saya tadi. Tapi saya dari awal sudah mengatakan, nyon memang untuk peda. Ya, memang untuk peda. Dari awal pakai haju benter je kan. Ya, nyon untuk store mantap. Ya, ceramah tapi tak ada pala upah ada. Ya. Mungkin, bagaimana mungkin kita berceramah kepada orang tua kita sendiri? Ya, itu tidak hayu namanya ya. Preman kampung, mana nak hayu? Ya, preman luar dia. Ya. Dia memang untuk dia. Ya. Jadi kata Allah, innahu lam yurid bima fiha wajhi. Lemparkan balik buku catatan amal kebaikan ini. Dia tidak bermaksud beramal ini untukku, tapi untuk selainku. Maka kemudian malaikat yang mencatat itu tertunduk. Ya. Kemudian Allah mengatakan, uktubu lahu kadza wa kadza wa kadza wa kadza. Kata Allah kepada malaikat itu, yang seharusnya kamu tulis itu si fulan lain lagi. Tuh si fulan itu, ada orang di tetangga dia yang seharusnya kamu catat. Apa yang harus kamu catat? Ini. Kata malaikat, innahu lam ya'mal syai'an min dzalika. Tetapi wahai Allah, dia tidak berbuat sedikit pun daripada yang engkau katakan wahai Allah. Kata Allah, innahu nawahu. Iya, memang dia tidak berbuat itu semua. Ini bubunya, innahu nawahu, tetapi semua kebaikan-kebaikan itu sudah ada dalam hatinya. Cuma kalau temun puput. Maka oleh karena itu tulis semua niat-niat baik dia sebagai wujud amalan bagi dia. Maka ditulislah oleh malaikat tadi, ada orang yang dia cuma niat baik saja tapi tidak beramal.
Fikir dia sebagai orang, oh yang mana tadi ni gak mentang pada buat apa. Nyen dari pun karena ni. Enak sekali kalau begitu. Tak fikir-fikir, tak ada buat pantu, buat balai dia, tak fikir-fikir mentangnya kubur je. Penting kan pahala fikir le. Ya. Balai semikir ya. Jadi lu fikir-fikir nan fikir-fikir je, cara pahala. Oh enggak. Itu dari pertama saja niatnya sudah tidak baik. Maka oleh karena itu ya sebenarnya masuk surga itu mudah sekali. Untuk mendapatkan pahala dari Allah itu mudah sekali. Ya. Tapi dengan syarat hati harus bersih, hati bersih, hati bersih. Ya. Karena amalan ini, karena walaupun kita beramal, sebenarnya amal itu bukan punya kita. Jadi amalan itu biasa saja bagi Allah. Ya. Yang menggerakkan kita subuh ini ke sini siapa? Allah. Menyahana kepetrol oleh Allah kibandro dia. Yang membuat hari ini kita salat subuh siapa? Allah. Yang membuat kita subuh ini duduk dengar ceramah. Dari anak dekat truk dan dengar ceramah. Itu siapa? Allah, bukan kita. Jadi amalan itu biasa saja bagi Allah. Tapi yang penting bagi Allah itu adalah dalam hati kita. Ada enggak kita subuh ini ke menasah ini atau ke musalla ini karena Allah? Atau untuk pedera? Ya, itu yang Allah lihat. Adakah kita ke menasah subuh ini untuk Allah atau karena diminta? Kalau tidak diminta, tidak nampak. Nampak karena diminta. Atau betul-betul karena Allah. Itu yang ingin Allah lihat. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak terlalu tertarik kepada suwarikum. Apa itu suar? Tampilan. Tampilan lagak tak. Ya. Tampilan bagi ulama tadi. Ni kalau dia orang fikir cik imam nasah. Tampilan. Wala ila amalikum, dan Allah tidak tertarik kepada amalan kalian. Karena yang membuat seorang berbuat baik Allah. Tetapi yang membuat Allah tertarik itu walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah itu melihat kepada qulubikum, hati. Ya. Karena ada orang beramal itu untuk kepentingan pribadi, tapi ada juga orang beramal untuk betul-betul membersihkan hati. Orang yang beramal untuk membersihkan hati, untuk peglih dro, itu walaupun sedikit, bahkan walaupun tidak ada, maka itu besar bagi Allah. Agar Rasulullah mengatakan hadis yang lain, inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adwamuha, yang istiqamah, yang memang dilakukan dengan hati. Karena sesuatu yang dilakukan dengan hati, dia bertahan lebih lama. Jadi kalau orang bertanya istiqamah itu bagaimana? Jawabannya, lakukanlah sesuatu dengan hati. Tapi sesuatu yang tidak dilakukan dengan hati tidak akan istiqamah. Penting tu pray ke. Nah, orang kadang semangat dah. 3 minggu itu lebih semangat. Berarti itu belum dilakukan dengan sepenuh hati. Makanya kita kadang-kadang melihat fenomena-fenomena yang agak miris. Bahkan hai tamang lakai. Seperti di Banda Aceh, itu kejadian sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Di dekat rumah kami juga. Man beda pegah. Masjidnya masjid tu. Ada konten ni asal informasi ke hana manganda. Jadi ada masjid. Tiba-tiba ketika orang pergi salat subuh, dikejutkan dengan sebuah
apa di tempat sebuah orang ngejak masjidnya, kalian ada seorang laki-laki dalam kondisi tergantung, meninggal. Dia bunuh diri. Begitu diturunkan, ternyata orang itu adalah orang yang setiap subuh itu yang azan, yang muazzin, dia azan, dia buka masjid, dia hidupi lampu, bunuh diri. Sehingga timbul pertanyaan cukup boleh bertanya kibannya secara coba jelaskan secara tauhidnya kiban beritamu. Nya tingkat muazzin mentang lagi yang ujung ni pulang kamu yang hantar terus tu bohong benar-benar lah kira-kira. Bagaimana ini kok bisa muazzin? Ya. Tapi ini bukan untuk menakuti muazzin di sini ya. Insya-Allah muazzin sini baik, bapak baik ya. Jadi bunuh diri. Penjelasan secara tauhid yang seperti tadi. Yang menentukan akhir seseorang itu adalah kita mungkin melihat secara zahir. Tapi kan hatinya kan innallaha yatawalla sarair. Allah yang mengetahui isi hati. Sebaliknya ada orang, itu juga kejadian di Banda Aceh. Yang kedua ini boleh saya katakan dan boleh dicek di Ulai Karing di Masjid Baitus Salihin. Ya. Sebaliknya ada orang biasa saja, tukang becak bapak itu bisa dicek ya, seorang tukang becak yang meninggal di Masjid Baitus Salihin Ulai Karing. Waktu asar sedang solat. Kalau kita lihat secara tampilannya biasa-biasa saja, hanya meyakinkan tetapi Allah menghendaki dia meninggal sore itu, dia sebagaimana biasa, di mana asar dikumandangkan dia berhenti, dia solat juga. Sedang solat, entah sujud entah apa, pokoknya dia meninggal. Maka kalau dia meninggal sedang sujud, ya ulama, saleh, tidak ada yang mampu menyaingi orang meninggal ketika sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi hamba paling dekat dengan Allah. Tidak ada posisi yang lebih dekat dengan Allah melebihi ketika seorang hamba sedang sujud. Dia meninggal pada posisi itu. Ya dum'i malim dan yang lain, dum'i saleh. Dah bisa kita saingi itu. Itu istimewa sekali. Kemudian orang bertanya, mencoba membandingkan bagaimana kita menjelaskan yang kejadian di sini dengan kejadian di sana. Gimana tepuk klop yang kejadiannya? Jawabannya adalah hati. Tergantung isi hati, bersih tidak bersih. Allah katakan di hari akhirat nanti lebih jelas lagi. Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari akhir itu la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada manfaat harta dan anak-anak. Mandu mana manfaat? Banyak sekali amal, belum tentu. Tunggu dulu. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat nanti di hari akhirat hanya orang yang datang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, membawa hati yang bersih, hati yang tidak ada dengki dan iri, hati yang tidak ada suudzon, prasangka buruk kepada orang, hati yang banyak mengalah, hati yang banyak lebih memilih banyak bersabar, hati yang sering patah, kira-kira seperti itu, hati yang sering dihancurkan oleh orang. Itulah hati-hati yang selamat ternyata di hari akhirat. Maka sering kita sampaikan
Ada sebuah ucapan orang mengatakan jangan terlalu baik. Baik gegetan. Kan ada istilah seperti itu. Baik gegetan ayo pelaku lego. Ya. Ada istilah seperti itu. Jangan terlalu baik, nanti dimanfaatkan sama orang. Itu tidak betul istilah itu. Orang yang baik itu tidak akan bisa dimanfaatkan sama siapapun. Teruslah jadi baik. Hai demam pengat lego. Orang yang pengat, orang gat sebenarnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Karena Allah sudah katakan, innallaha ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang baik. Maka orang yang sabar dengan Allah, yang Allah sabar dengan orangnya, so kena pengat orangnya. So kena berlaku orangnya. Mungkin secara tampilan zahir, ya kita melihat sayang dah, ruh gedak kai pengat lagi kau. Jadi itu maksudnya apa? Back god yang maksudnya. Nah, betul itu. Ada orang sering menasihati anaknya seperti itu. Nyo baik god takai kah apa? Pengat kau dia. Berdoakai betul. Nah, itu janji Anda, janji Allah tidak seperti itu. Innallaha ma'al muhsinin. Seperti Allah katakan dalam surah Al-Baqarah itu, orang-orang munafik itu yukhadi'un Allah. Mereka itu menganggap dirinya itu mampu menipu Allah. Padahal wa huwa khadi'uhum. Padahal dia itu sedang menipu dirinya sendiri. Maka teruslah menjadi baik, tidak rugi. Tidak rugi. Teruslah mengalah demi kebaikan. Menahan ego demi kebaikan. Rasulullah mengatakan, ana birabdil jannah. Aku akan menunggu di pinggir surga. Aku akan menunggu di pinggir surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira walau kana muhiqqa. Aku akan menunggu secara khusus, secara istimewa di pinggir surga. Bagi orang yang tarakal mira, meninggalkan suka berdebat, suka mempertahankan ego, dia memilih tidak. Menyona rapat, kakejuk ku orang yang paling dia berkhabar je beda dekat. Kakek lagi yang kena je. Tarakal mira. Tidak terlalu suka untuk heboh, untuk harus menang, untuk harus didengar, meskipun padahal secara pendidikan dia pendidikan tinggi, stratanya tinggi, wawasannya luas, pengalamannya banyak, tapi menyulam rapat gedung kerana tu. Kaidahnya jauh fikir. Diterima, astagfirullah. Tidak diterima, alhamdulillah. Bukan sebaliknya. Menyertanya sebalik je. Ditajuk pendapat rapat, baik terima, alhamdulillah. Memang dari awal saya harus jadi terima. Kadang awal aku pegah, dia menerimanya beri terima. Tapi begitu nak didengar pendapat kita, hai ku ajak rapat ni, biar nak dengar pendapat tu. Itu kita. Tetapi kalau sahabat-sahabat Nabi tidak seperti itu. Kalau sahabat Nabi, ketika pendapat mereka diterima, mereka beristighfar. Astagfirullah. Ya ke? Boleh pendapat yang diterima, ya ke? Takut salah pendapat roh. Nyai pupuk dia takut rela. Dia beristighfar. Astagfirullah. Tapi ketika pendapatnya tidak diterima, alhamdulillah, kau selamat. Ada rela untuk kau mendapat lo. Kira-kira seperti itu. Begitulah orang-orang yang hatinya bersih tadi. Tapi kadang-kadang ada orang-orang pokoknya yang menyukai pegah apa, berdengar. Berikuti, pertahankan rapat, kadang-kadang trip rapat segala-gala koknya. Ana leleh rapat tak baik tengah ke pertimbang ego cuak. Maka jadilah orang-orang yang seperti kata Rasulullah, ana bi rabdil jannah liman tarakal mira walau kana muhiqqa. Aku akan menunggu secara khusus di pinggir surga bagi orang-orang yang memilih menahan diri walau kana muhiqqa. Padahal dia betul. Dia berada di garis yang benar. Ya. Dia betul. Yang mereka betul sebenarnya. Tapi lebih memilih
Alah, anak pupu daripada karu-karunya. Dia lebih memilih keberkahan dari Allah. Ya, walau kana muhiqqa, walaupun dia itu dalam posisi benar. Karena punya salah, lebih parah lah. Salah, kemudian mempertahankan pendapatnya itu sudah jelas. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka kembali kita kepada kesimpulan yang di hari awal tadi, dari kisah tadi bahwa ya, di bulan Ramadan ini yang paling penting, yang paling utama selain salat tarawih ya, qiyamul lail, selain baca Al-Quran, selain i'tikaf, ada yang lebih penting dari itu semua. Bagaimana bulan Ramadan ini kita menjadikannya sebagai momentum, sebagai waktu yang tepat untuk kembali ya, merekonstruksi, untuk kembali membangun, untuk kembali melihat hati kita, membersihkannya, memperbaikinya. Orang yang bulan Ramadan itu dia manfaatkan betul-betul untuk membersihkan hati, maka pahalanya jauh berlipat-lipat ketimbang orang yang kadang-kadang ini hari ini sudah berapa juz? 3 juz. Hari ini sudah berapa juz? 5 juz. Begitu sampai 25 Ramadan, ron pada juz kah? Alhamdulillah kah khatam hege. Ya, geduk le sagoji. Alhamdulillah kah hege ron pada kah. Dun baru setinga, belum baru 3 umma sayang tak lambat bacuk ni. Linsya geduk sagoji, tayang baru lain dah. Ron pada kah. Daripada yang seperti itu, lebih baik dia fokus membersihkan hati, tetapi harus khatam sih Quran. Jangan juga kemudian nanti ditanding-tandingkan amalan. Khatam Al-Quran harus juga paling kurang 1 Ramadan, sebulan Ramadan itu khatam satu kali. Harus dibuat target. 17 Ramadan itu seharusnya itu kenduri. Kalau dulu ya, zaman dulu 17 Ramadannya itu kenduri nuzul Quran sekaligus ada khataman di munasah. Karena kalau kita buat kenduri tidak ada khataman, kenduri Al-Quran tapi tidak ada khataman, itu tidak elok. Kenduri Al-Quran tapi tidak ada khataman. Khatam tetap, tapi maksudnya yang lebih penting dari itu adalah membersihkan hati. Karena ada orang juga yang memakai, dia pupuk amalan. Seperti kata orang, kepa semayang lelehat, menyuhati kuto. Itu juga tidak betul juga. Artinya maksud dia semayang hendak payah, yang penting hati English. Maka hendak betul isi. Seperti kata perempuan, sebagian perempuan, saya tidak pakai jilbab dulu, saya lebih mengutamakan hati dulu. Jadi seolah-olah goknya nian hendak pakai jilbab, hendak masalah, yang penting hati le. Itu masalah. Itu sudah jelas hatinya kotor. Karena orang yang hatinya bersih pasti dia menjalankan syariat Allah, tidak dibanding-bandingkan. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang tua kami semuanya, Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar mampu membersihkan hati kita, mampu mensucikan hati kita, mampu memperbaiki hati kita sehingga nanti selesai Ramadan, ketika kita masuk Idul Fitri, betul-betul kita dalam keadaan fitrah, bersih dan suci. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian ceramah singkat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.